Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan 10 binatang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada urutan berikutnya wa namlatu Sulaiman, dan semut yang ada kejadian dengan Nabi Allah Sulaiman. Dan insya Allah dengan izin Allah, pembahasan tentang masalah semutnya Nabi Allah Sulaiman, yang kejadian dengan Nabi Allah Sulaiman ini agak sedikit panjang. Jadi tidak mungkin akan kita selesaikan di satu majelis ini. Jadi binatangnya kecil, pembahasannya banyak. Itulah semut. Di sini cerita tentang semut yang bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman secara umum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara tepatnya ayat yang ke-18 dari surat An-Naml, surat semut, surat bilis. Surat bilis. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, Pak, semut itu bisa mulia. Ketika apa? Nanti ceritanya secara globalnya itu ketika semut tadi itu menghormati seorang nabinya Allah, Nabi Sulaiman. Ini kan itu. Sampai Allah menamakan surat An-Naml. Sampai dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau kita manusia menghormati nabi yang paling afdal, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara detailnya Allah menceritakan bagaimana itu biografi dari Nabi Allah Sulaiman, mulai ayat yang ke-16 dari surah An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa warita Sulaimanu Dauda, dan mewarisi siapa? Nabi Sulaiman Dauda kepada bapaknya Nabi Allah Daud. Maksudnya mewarisi di sini Syekh Ali As-Sabuni beliau menyatakan warita Sulaiman abahu fil nubuwati. Nabi Sulaiman ini mewarisi bapaknya Nabi Allah Daud yang pertama fil nubuwati, dalam masalah kenabian. Paham ini? Dalam masalah kenabian. Karena tidak semua dari anaknya Nabi Daud ini menjadi seorang nabi. Nabi Daud itu memiliki anak 19. Nah, yang maqamahu fi dzalika, yang menduduki kedudukannya Nabi Allah Daud setelah beliau wafat Nabi Sulaiman. Yang 18 saudaranya enggak. Jadi Nabi Sulaiman ini mewarisi yang pertama kenabian, fil nubuwati wal ilmi, dalam ilmu, wal mulki, dan kerajaan.
sebagai seorang raja. Duna sa'iri auladih, bukan selain dari anak-anaknya semuanya itu. Nah, di sini disebutkan Al-Kilabi menyatakan kana li Daud tis'ata asyara waladan. Nabi Allah Daud itu memiliki 19 anak. Fawarita Sulaimanu min bainihim nubuwwatahu wa mulkahu. Di antara 19 tadi itu, yang mewarisi sebagai nabi, yang mewarisi sebagai raja, Nabi Allah Sulaiman. Jadi kalau kita gambarkan, Nabi Sulaiman ini sing nabi yang sudah lengkap, Pak, jangkep sudah. Seorang nabi tampan ya dapat, kekuasaan ada, kekayaan ada, taat kepada Allah harus. Karena tidak diutus satu nabi kecuali nabi itu paling unggul ketakwaannya kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Paham ini? Makanya keliru kalau ada orang yang lebih cinta kepada gurunya sampai ngalahkan nabi. Tak bisa. Bagaimana hebatnya guru kita, bagaimana dekatnya guru kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lain tidak sampai nabungnya. Tanpa penyembelihan. Jadi satu kaidah, nabi yang diutus oleh Allah itu pasti orang yang paling takwa di sisi Allah. Nabi tidak ada, kenabian tidak ada, maka berganti fasenya. Siapa? Para wali-walinya Allah. Tidak diangkat seorang wali di sisi Allah kecuali dia yang paling takwa kepada Allah. Kemudian apa? Sumayalunahu. Kemudian setelah itu ada wali ini, ada tingkatan ke bawahnya wali ini, gitu. Ada satu yang paling tinggi kedudukannya. Dari apanya? Takwanya sama Allah. Dari segi keilmuannya, dari segi penerapan ilmunya. Dan tidak semua, Pak, cerita yang lalu kan kita sebutkan. Bagaimana diceritakan dalam tafsir bahwasannya seorang orang tua yang soleh tidak menjamin anaknya dari orang baik. Seorang orang tua yang menjadi wali misalnya dan menjadikan anaknya itu tanpa usaha langsung jadi wali, tidak ada. Bahkan seorang nabi pun tidak menjamin anaknya jadi nabi. Apa buktinya sekarang diberikan bukti lagi? Nabi Daud anaknya 19, yang jadi nabi satu tok. Siapa? Nabi Sulaiman. Yang lainnya tidak ada nabi. Ya, Nabi Yakub. Ya, itu anaknya yang jadi nabi dan rasul Nabi Yusuf. Ada yang jadi nabi tok, Bunyamin. Itu saudara satu ibu dengan Nabi Allah Yusuf. Lainnya tidak jadi. Malahan sebelum mendapat hidayahnya Allah, saudara-saudara Nabi Allah Yusuf ini selain Bunyamin tadi itu musuhi. Dibilang bapakku tidak benar. Loh, bapak tidak benar. Bapaknya nabi loh ini. Makanya di sini sampai harus cerdas, tak pintar loh. Harus cerdas. Sampai punya seorang guru, sampai punya seorang, kalau bahasa kita, spiritualnya sampean. Fulan bin Fulan. Ini anaknya belum tentu jadi seperti bapaknya. Kalau tidak sama seperti bapaknya perilakunya, lebih-lebih menentang, ya tidak bisa. Ini bukan sistem warisan ini. Anak wali, anak nabi dapat gitu kok. Paham? Jadi jangan mau dibodoh-bodoh sampean. Ada misalnya ya, semoga enggak, ada anaknya orang soleh, bapaknya masya Allah. Setelah itu anaknya ngadu ayam, minum khamr. Orang katakan udah apa-apa, itu majidul. Bukan begitu, orang aja ini. Itu wali apa? Kalau wali itu bete dari mana? Paham? Satu acuan buat sampean,
Jangan kan anaknya wali, tampaknya mereka seorang wali. Anaknya nabi saja belum tentu jadi nabi. Ngerti? Ustaz dasar ini. Cerdas ya? Nah, dan diulang lagi. Nanti kelihatan orang panjang karena bapaknya seorang wali, juara wali bisa, karena panjang. Jangan, harus cerdas. Tadi kan disampaikan sama sambutan, semoga selesai pengajian ini dapat hidayah. Nah, kita harapkan hidayahnya itu berupa kecerdasan. Ya. Kemudian kalau memang yang dimaksud wa warita Sulaimanu Dauda dan mewarisi Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Allah Daud itu cuma sekedar harta yang disebutkan oleh Allah, tentunya tidak perlu disebutkan gini oleh Allah, karena selain Nabi Sulaiman juga dapat. Kenapa? Harta. Allah, kalau bahasa gampangnya gini Pak ya, penting-pentingnya Allah menyebutkan dalam surat An-Naml ayat 16 ini, wa warita Sulaimanu Dauda, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Allah Daud. Yang dimaksud warisan di sana bukan harta, tapi lebih dari itu. Apa itu? Tadi itu penabian, keilmuan, kekuasaan. Untuk apa? Untuk menggerakkan syariatnya Allah. Kalau harta tidak perlu disebutkan sama Allah. Kalau ini maksudnya ini Nabi Sulaiman mewarisi hartanya Nabi Allah Daud. Dan Nabi Sulaiman 18 saudaranya juga mewarisi. Ini juga satu isyarat buat kita. Bapak kita orang kaya, kita dapat warisan dari bapak kita, hartanya itu sesuatu yang biasa Pak. Yang harus sampai waris itu, kalau bapaknya sampai orang soleh, sampai harus soleh, bahkan lebih dari bapaknya sampean. Bapaknya sampean itu jadi imam musola, imam masjid, punya pondok pesantren, punya murid. Sampean jadi anak minimal oleh bapak sampean. Kalau harta biasa Pak, tidak perlu rebutan guys. Bapaknya di pondok, anaknya bapak. Bapaknya meninggal, anak bapak rebutan. Rebutan apa? Rebutan pondok. Keliru. Tidak perlu diperebutkan itu. Kalau ada anak yang cerdas, dilihat saudara. Kenapa ini? Itu tidak bisa. Anak yang jadi modelnya, tidak bisa. Anak yang jadi rebutan. Kalau anak cerdas, pengen pondok ini. Pengen sak pondok ini, tak kei bonus sandal jabet sini pondok pengen bisa. Dia keluar. Kenapa yang diwarisi? Ilmu. Tak perlu rebutan pondok. Kan banyak kasus itu. Nah, harus tahu. Iya. Nah, kalau punya pondok tak ngerti ilmu agama, ibaratnya mau buka warung, tak ngerti masak, endi garam, endi gula, tak ngerti. Buka restoran terbesar apa nih? Ngerti? Ini satu pengajaran dari Allah. Lek dunia dulu apa ini Pak? Wis jangan rebutan dunia. Meskipun secara pencarian boleh sampai ke mahkamah misalnya, naudzubillah min dzalik, datang ke hakim, sing biasa diteluk al-mukarrom fulan bin fulan menyampaikan tausiah, sekarang dipanggil sama hakim sebagai penuntut pertama, sebagai terdakwa. La haula wala quwata illa billah. Dunya. Dak digawa mati. Ini pelajarannya. Ngertos. Ngertos ya, karena mana ini. Ada yang ada dengar suara nama itu. Udah kurang keras misalnya gitu ya. Anda siap keras lagi. Anda lah, dia ngerti sampai. Dari pelajaran itu ojo rebutan dunia. Yang perlu sampai perebutkan. Nah, ini biasanya tidak banyak Pak. Gini Pak, ambil contoh ya. Bapaknya punya sabuk. Walhasil sabuk ini dibacok ampan. Bapaknya meninggal dunia, rebutan naik. Ulah opo nih? Ikut dunia nih. Bapaknya gak yakin. Bapak meninggal,
rebutan anak ini. Wah musuh, adikku, enggak, aku sebagai bapak, aku saksi. Oh, pengen sakit-sakit. Pengen. Itu ilmunya, ketakwaannya, takutnya sama Allah seperti Nabi Sulaiman. Walisi. Kalau dunia kecil dari dirinya, dalam dia ini harus berani ngomong dulu. Berani ngomong. Lek sampean berani ngomong, dunia itu kecil deh. Sogi nanti namanya. Ngomong surga kami. Coba ngomong, masuk surga. Ini. Surga. Wih. Lek harus gitu, Pak. Orang kalau pengen dunia datang sama sampean. Tapi orang yang besar di dunia tambah merayu, Pak. Jadi orang Jokowi itu dunia pemainnya, Pak. Pemainnya. Iya, sama pemainnya. Kayak standar dan don't bisa. Saya jangan bilang kenapa? Aku tolak itu dunia tidak. Soal yang tak tolak dunia tahu. Kalau dunia tahu, Pak. Kalau tahu, nah dari sebuah kata ya. Kalau ada suami menolak istrinya tidak, dari sebaliknya Pak kecuali bilang mahal ini, repot dari ini. Saya jangan mengatakan seperti itu. Tak tolak dunia tahu. Tapi apa yang diwarisi? Ilmu, kedekatan diri pada Allah. Baik. Nah, waqala berkata Nabi Allah Sulaiman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat tayr. Telah diajarkan kepada kami omongannya binatang. Di tafsir As-Sawi ini, Pak, ada nanti beberapa binatang yang datang kepada Nabi Allah Sulaiman. Ketika datang binatang tadi itu, Nabi Allah Sulaiman kata apa? Kamu tahu nggak ngomong apa ini? Tidak tahu. Itu semuanya omongannya hikmah. Binatang apa itu? Oh, jangan dulu. Nanti, jangan dulu. Jadi karena penasaran atau pengajian? Tidak penasaran tidak kok. Yobin aku nggak ada ini pengajian radio. Mangga radio sampai rusak. Atau radio bu, pada stasiun ini radio namanya. Nah, Nabi Allah Sulaiman ini Pak menyampaikan seperti itu. Beliau menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel sebagai apa? Syukranillah ala ni'amih. Syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Ini namanya apa? Tahaddutsam bin ni'mah. Bahkan dikatakan Nabi Sulaiman ini mengatakan apa? Laqad akramanallahu. Benar-benar Allah telah memuliakan kami. Fa'ulimna mantiqat tayri. Maka Allah mengajarkan kepada kami omongannya beburungan. Wa aswati dan suara-suara jami'il hayawana. Semua hewan-hewan kero. Amin. Faham apa yang diomongkan? Iya. Wa utina min kulli syai'. Wa utina min kulli syai'. Dan Allah memberikan kepadaku, kepada kami, yaitu segala sesuatu yang aku miliki sekarang. Kekuasaan, kerajaan, pasukan, bukan pasukan manusia, jin kabeh melok terus memang. Ini. Maka setelah itu inna hadza lahul fadlul mubin. Ini adalah sesuatu yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pemberian ya, satu pemberian yang mubin, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Memang cara supaya kita ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat supaya ditekan oleh Allah, syukur. Syukur makna lughatan, makna istilahan. Lek makna lughatan yo syukur punya alhamdulillah. Alhamdulillah. Makna istilahnya syukur itu apa? Menggunakan segala sesuatu di jalannya. Aman Pak Jokowi. Sampai pengajian begini, motor juga tetap tok ae. Tok no motor tadi. Untuk apa? Pengajian
ujian nih, aman. Bengkel bahkan bingung Pak. Kenapa? Dah omong motor senang bengkel. Kenapa bengkelnya kekurangan motor yang rusak? Kenapa? Karena motornya digunakan pengajian, berarti digunakan syukur. Kalau digunakan syukur, aman, tidak bakal rusak. Saya nggak ada motor. Semoga ada motor. Tapi dunia. Bukan urusan dunia, amin kabeh. Sudah seperti itu ya, kekuasaan yang besar. Coba kita lihat. Ini Pak, sengaja Anda bacakan ya. Sebetulnya agak panjang sedikit, tapi tidak apa-apa. Biar sampai tahu. Ini Nabi Sulaiman gitu. Tanpa menyepelekan ya. La nufariqu baina ahadin minhum. Kita tidak membedakan jelek-jelek Anda. Supaya sampai punya pikiran. Ini Nabi Sulaiman diberikan model seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya apa Nabi sing paling afdol? Rasul sing paling afdol, bahkan makhluk yang paling afdol siapa? Sayyidina Muhammad. Ya apa? Ini. Oh, lebih lagi. Ya kan? Maka ketika itu wa usyirat Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins. Sing suka nang pemburu-pemburu hantu, ya, seneng sing mistik-mistik. Sing biasa keris dikai apa ini? Minyak misik putih, enggak ngono iso ngamuk misik, ngamuk jadi Pak. Karena apa? Jine iki lho ngono, jin kabeh itu bawa kuasane Nabi Sulaiman biyen. Paham? Ojo bingung jin sampean. Lah iki ono sing ngono iki. Sopo lek sing ngono? Ono jine nek dosa tak ngono. Iki jenenge wedok sih. Mbok ndak wedok, apa iki belum kawin tak kene wae. Cin ono jine ya opo ceritane? Wis tahu aja aneh. Ini dengan Nabi Sulaiman dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman pasukannya tidak kamu tanggung Pak, minal jinni wal ins, dari manusia, dari jin dan manusia. Bahkan jinnya itu minal amakinil ba'idah, dari tempat-tempat yang jauh. Yombu wallahu a'lam. Jin sing ono di Lumajang ini opo dia datuk-datuknya mewah Nabi Sulaiman, wallahu a'lam. Kalau ada jin yang hadir sekarang ini, ojo jawab. Meneng apa jin? Lek kon jawab, buyar pengajian. Min amatil ba'idah, dari tempat yang jauh, Pak. Jauh tempatnya. Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Tahu ya? Nabi Sulaiman di Palestina. Kemudian itu Nabi Sulaiman ngatur Pak, pasukan. Mulai bagian depan itu yang besar-besar, depan, ke belakang, sampai akhir. Untuk supaya apa? Supaya enak kalau berjalan dengan tenang. Karena askar Sulaiman alaihissalam mi'ata farsahin fi mi'ati farsahin. Ada pasukannya Nabi Sulaiman itu panjangnya 100 farsah. 100 farsah itu tadi. Nah, anak itu saudari. 1 farsah itu menyamai 1,6 km. 1,6 km satu farsah. Les 100 kilo. Hah? Sekolah ya. Atau sudah lah. 160 kilo. Domoni. Panjangnya 160 kilo, lebarnya 160 kilo. Ah, ini nih. 100 kilo. Itu Lumajang tembus nih, Pak. Ini biasa yang apa ukur dalam ya. Harus Surabaya. Nyampe namanya. Pasukannya kalau dijejer waktu itu, wa usyira Sulaiman dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman, pasukannya semua itu jin dan manusia dan binatang semuanya itu panjangnya Lumajang Surabaya. Wah, ya apa ya? Lumajang Surabaya. Aku duwe enak nih buka pengobatan. Nah ya, gimana ya? Ya. Di antara mereka tadi itu yang lebarnya sampai 25 farsah
hitungan diri Pak. 1,6 km kali 25, hitungan diri. Itu kelompoknya Lili Elis, manusia. Kemudian 25 farsah lagi pasukannya jin. Jin sangat nulis. Jin Komang. Jin sangat nulis. Jin sing wayahe Ramadan ngejak rokok, jin bisa nih. Podo jine lho. Nah, 25 farsah lagi golongannya binatang-binatang buas. Ya, macan, banteng, ngono Pak. Ya. 25 farsah lagi golongannya beburungan. Mano apa wis? Robert. Gimana? Itu bagaimana kan? Mano itu oh, dia nono. Kepala hitam sak daun kepala budak kabeh. Semuanya ada beburungan. Kemudian ini jin ketika itu membuat disato, membuat satu hamparan red floor ya, jadi lantai merah. Ngerti ya kalau rumah Pak? Itu lah Mas ngapa lu lah karpet abang. Red floor nggak ngerti ya red floor. Iya. Sanu tuh gampang ya. Ini jin membuat karpet untuk diinjak Nabi Sulaiman. Itu terbuat dari emas dan terbuat dari sutra. Kemudian kursi kebesarannya Nabi Sulaiman itu diletakkan di tengah-tengah di antara pasukan tadi itu. Berarti jarak 80 kilo. Jadi pasukan itu majang, ya. Kursi Nabi Sulaiman sudah sampai pasukan. Ya, notok ini. Sak pinter-pinter polisi ngeluh ngawal begini lah. Sak pinter-pinter polisi. Kan gitu lah. Kemudian wa aulahu qarasi min dhahabin wa fiddatin. Di sekitarnya Nabi Sulaiman itu, tempat duduknya, di samping-sampingnya itu ada beberapa kursi juga. Kursi itu terbuat dari emas, perak. Nah, di sini ada riwayat yang mengatakan bahwasanya rohnya para nabi juga ikut. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Allah Sulaiman ikut juga duduk di kursi tadi itu. Manusia di sekitarnya Nabi Sulaiman, pasukan manusianya. Wal jinnu wasyayatin, jin dan setan. Setan jin tidak terhadap Sulaiman. Paham? Wal jinnu wasyayatin hawa nas, sekitar manusia. Berarti yang dekat ini dengan Nabi Sulaiman siapa? Manusia dekat dengan Nabi Sulaiman dikitari. Kemudian dekati manusia ini jin kalau setan. Iya. Binatang-binatang buas sekitarnya. Terus kalau jalan pagi hari atau siang hari, otomatis kan panas Pak. Ya apa? Wa tudallilu at-tayru bi ajni'atiha hatta la yaqa 'alaihi syamsun. Itu Nabi Sulaiman kalau jalan siang hari, itu burung-burung mengepakkan sayapnya di atasnya. Jadi burung tadi itu mengepakkan sayap, itu menjadi payung sehingga sinar matahari tidak mengenai Nabi Sulaiman. Oh, iya. Dan Nabi Sulaiman ini dikatakan memiliki 1000 rumah yang mana di dalamnya itu terdapat banyak kantor yang sudah siap dan disiapkan juga di sana, yaitu perempuan-perempuan istrinya Nabi Sulaiman itu sebanyak 300. Anda di sini, tambah di sini. Emang kok situ masalah belum? Tahu ngatus loh.
Dan juga di situ ada perempuan yang sudah siap, istrinya Nabi Sulaiman. Ya. Terus 700 budak. Budak itu ireng mulu Pak lucu. Budak itu ireng itu le kon iki. Ya udah. Nah itu dia satu mas. Jadi 700 disiapkan al-amah. Ya. Maka Nabi Sulaiman itu ketika jalan itu rumah-rumahnya dibawa terbang. Siapa yang menerbangkan? Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk bawa dari rumah-rumah tadi itu, 1000 rumah itu yang sudah siap di dalamnya, baik perabotan cangkir atau perabotan yang lainnya. Nanti perabotan yang lainnya. Ya, diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Iki rumah lho, Pak, iki cerita bahwa nama lho. Iki tafsir Sawi lho, tafsir Sawi. Kok dipikir ngawur iki? Apa itu dongeng pintar kurang ajar. Dongeng ini. Dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, Nabi Sulaiman itu kalau pas terbang itu semuanya dibawa, keluarganya dibawa, pembantunya semuanya dibawa, menteri-menterinya semuanya dibawa, dibawa kabeh. Ya, beliau tadi itu membuat dapur-dapur, membuat di dalamnya itu roti-roti, terbuat di situ itu tanah ini dari tanur, apa? Tempat untuk pembakaran roti atau bahasa kita lain dapat open yang terbuat dari besi, dan ada apa tempat yang besar itu untuk gitir panci ya, panci yang besar itu panci Pak. Dari saking besarnya sampai panci itu kalau dimasuki 10 onta cukup. Boleh kalau di pasar ini. Pasar nggak mau sih bulan panci nggak mau ini. Pancinya saja itu kalau dimasuki 10 onta cukup. Kemudian apa? Membuat roti. Yang buat masakan, buat roti. Itu saking banyaknya, itu buatnya numpuk ya Pak. Numpuk. Itu mulai tingkat yang pertama sampai yang terakhir, yang masak-masakan itu sampai nondolannya, sampai ngakeni wong. Yo, ya. Kemudian apa? Diambilkan semuanya itu tempat lapangan yang luas. Dikelompokkan binatang. Nah, dan kita ini, wesa siapa ini? Siap dan Sulaiman. Makanan untuk binatang diletakkan di lapangan yang luas, binatang semuanya diambil. Ayo, sana semuanya, mana? Makan batu binatang. Ini Nabi Sulaiman tak pernah kepada Allah SWT tanya kenapa? Ya Allah, tolong aku berikan kesempatan ya Allah, 1 hari saja. Aku akan memberikan makan semua binatang. Semua binatang, Pak Sulaiman katanya, iya semua binatang. Ini beri kesempatan. 1 hari dan kasih makan Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman mau mengatakan apa? Hei pasukanku, manusia, jin, semuanya kumpulkan makanan. Anda sekarang akan memberikan makan semua binatang. Aku sudah minta izin sama Allah. Dikumpulkan makanan semuanya. Itu sampai kumpulkan makanan berbulan-bulan. Sudah pas harinya. Itu makanan dipanggil ikan yang ada di lautan. Ikan lautan ngumpul semuanya. Lautan dia ambang, ngumpul abis. Itu diberikan makan mulai subuh sampai asar. Sudah hampir habis makanan tadi itu, mencapai separuh dari binatang itu. Separuh ikan yang ada di lautan. Separuh ikan yang ada, belum binatang yang lain. Sampai Nabi Sulaiman mengatakan apa? Ya Allah, tidak kuat aku ya Allah, cukup ya Allah, cukup, tidak mampu ya Allah. Nah, ini pikir
ukurannya dikatakan Imam Ghazali itu ukuran diameternya perut kita ini cuma 1 jengkal, Pak. Ah, 1 jengkal. Satu pas kilan. Mosok ono gede, ketenge. Lah ono. Sak lemu-lemune wong. Itu makan 2 piring wis gak kuat, Pak. Kalau usah piring sampai ninggal sembayang kaya opo niki? Iku lho Allah iman. Paham? Sampai diceritakan waktu itu, Pak, ketika Nabi Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya memberikan kesempatan supaya binatang ini diberikan makan oleh Nabi Sulaiman, diberikan izin oleh Allah, ada satu semut yang dengar, Pak. Semut ini ngambil satu nasi diletakkan. Ini biasanya makannya itu 1 hari 1 nasi. Tapi setelah kejadian itu dilihat semut ini dibuka oleh Sulaiman, itu ternyata tidak senasi, Pak. Cuma separuh disisakan. Tanya ke Sulaiman, loh, semut, apa tidak kemana dia ini? Kok disisakan separuh? Semut itu cerdas, Pak. Ngatakan apa semut ini? Nabi Sulaiman, aku ini memang biasanya makan 1 hari 1 nasi. Cuma ketika aku minta kepada Allah supaya rezekinya, termasuk rezekiku ini, engkau yang urusi, aku takut kamu lupa, Sulaiman. Dan dia setengah kosong hari ini. Anak sisakan separuh, takut kalau kamu lupa, aku tidak mendapatkan makanan, ada sisanya. Kalau untuk Allah, aku tidak pernah ragu. Meskipun hari ini aku makan, habis hari ini, besok pasti ada. Kenapa? Allah yang berpikir. Maaf ya, kilo-kilo, uang singkat dunia lagi. Ya, kalau semut model-modelnya pintar sopo. Oh, jangan jawab, pikir begini. Tidak perlu dijawab itu. Dan semut aja ngono. Nah, itu musuh ngalah semut. Ya, Allah la quwwata illa billah. Iya. Loh, itu meto, ini ngaji sendiri. Ini nasihatnya awak sendiri ini. Kata begini. Nah, ketika Nabi Sulaiman tengah jalan, Pak. Ketika Nabi Sulaiman tengah jalan, Nabi Sulaiman itu melewati dari Madinah. Nabi Sulaiman berhenti, pasukan berhenti. Ngoreng lah, Pak. Rumah cangkelaka. Iya. Oh, linggo, terus gimana? Berhenti. Berapa Sulaiman? Ketahui ya, ini yang dibawa kita ini sekarang Madinah Munawwarah. Apa yang Sulaiman? Ini nanti adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, maka beruntung seseorang fatubah liman ittaba'ahu, beruntung orang yang ikuti Nabi Muhammad ini. Amin. Semoga kita dengar Muhammad. Ya. Nabi Allah Sulaiman mengakui Pak kebesaran Nabi Muhammad. Kok ono model plentesan ini ngatakan Nabi Muhammad biasa. Le, kau belajar ke kondi bete. Belajar kok jadi efek tahu. Ini Nabi Sulaiman loh. Ketika kelihatan seperti itu, berhenti semuanya. Lihat ya, ini Madinatul Munawwarah ini. Loh, apa Nabi Sulaiman? Ini nanti tempatnya Nabi akhir zaman. Maka beruntung orang yang ikuti Nabi akhir zaman. Makna mengikuti ini Pak, mengtakdim, mengagungkan, memuliakan, menjaga syariatnya. Ngerti? Melewati jalan juga. Jalan melewati Mekah. Maka ketika itu kelihatan Ka'bah. Insya Allah besok akan jadi ya.